Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 3A 13 akan mempresentasikan proyek sistem operasi yaitu distro Ubuntu tema sekolah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Cindy Rahmawati Putri, NIM 12190147, Eka Yanti Tahar, NIM 12190045, Ervairus Putri Humaira, NIM 12190203, Virial Syifa Isdenti, NIM 12190448, Hana Aulia Sani, NIM 12190122, Najwa Fadila Zahra, NIM 12190140. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati Putri, NIM 12190147. Di sini saya akan menjelaskan cara install Ubuntu. VirtualBox, kemudian klik mesin, klik baru. Di sini ciptakan mesin virtual. Saya beri nama Ubuntu. Untuk menginstal Ubuntu, saya menggunakan bantuan dari VirtualBox. Untuk tipenya adalah Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Kemudian kita bisa klik lanjut. Untuk ukuran memorinya saya menggunakan 2048 MB. Kemudian klik lanjut. Untuk hard disk, saya memilih buat hard disk virtual sekarang. Kemudian klik buat. Tipe berkas hard disk, saya memilih VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian klik lanjut. Penyimpanan pada hard disk fisik, saya memilih dialokasikan secara dinamik. Kemudian klik lanjut. Lokasi dan ukuran berkas sesuai dengan yang ada. Saya menggunakan 10 GB. Kemudian klik buat. Nah, ini adalah tampilannya. Ubuntunya sudah masuk ke dalam VirtualBox. Di sini kita akan mengatur Ubuntunya terlebih dahulu sebelum diinstal. Kita ke pengaturan. Kemudian di bagian sistem, saya menggunakan 2 CPU. Prosesornya 2 CPU. Kemudian bagian penyimpanan. Di bagian penyimpanan ini, pengendali IDE-nya masih kosong. Kita klik
drive optik, icon CD. Kita pilih buat sebuah berkas. Kita pilih Ubuntu yang ada di data D. Kemudian klik OK. Ini data sudah tersimpan. Kemudian untuk memulai instalasi, kita bisa mengklik mulai. Ini Ubuntunya sedang diinstal, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan awal dari Ubuntunya. Masih kita tunggu sampai selesai. Nah, muncul seperti ini. Saya memilih bahasa Inggris. Di sini sudah bahasa Inggris, tapi saya ingin menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih pasang Ubuntu. Pilih instalasi normal, kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu loadingnya. Kemudian jenis instalasi, saya pilih hapus diska dan pasang Ubuntu, kemudian klik pasang sekarang. Pilih kota Jakarta karena saya berada di Indonesia, kemudian klik lanjutkan. Di sini kita diminta untuk membuat akun. Saya mengetikkan nama saya sendiri, Cindy. Nama komputernya sudah otomatis, yaitu Cindy VirtualBox. Dan nama penggunanya juga sudah otomatis, namanya Cindy. Dan saya mengetikkan Sandi untuk akun Ubuntunya. Jika sudah mengetikkan nama akun yang ingin dibuat, klik lanjutkan. Tunggu prosesnya sampai selesai.
karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ini sedang menyalin berkas, kita tunggu saja. Bisa dilihat ini ada tulisan selamat datang di Ubuntu, yang artinya saya berhasil memasang Ubuntu. Dan sekarang sedang memasang sistem. Kita masih menunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, di sini pemasangan sudah selesai. Kita diminta untuk menyalakan ulang Ubuntu-nya. Kita klik nyalakan ulang sekarang. Jadi Ubuntu-nya ini setelah proses install selesai, kita diminta untuk merestart Ubuntu-nya. Nah, ini kita tekan enter. Ini sedang proses restart Ubuntu. Terdapat logo Ubuntu-nya. Nah, ini sudah muncul. Kita skip aja. Tidak usah mengconnect account. Ini langsung kita next aja. Next lagi. Privasinya kita next aja. Saya tidak menyalakan lokasinya. Dan ini sudah selesai. Kemudian kita bisa klik done. Dan ini adalah tampilan awalnya. Perkenalkan, nama saya Eka Yanti Tahar, NIM 12190045. Di sini saya akan menjelaskan cara mengganti splash screen. Buka terminal, kemudian ketik sudo spasi update strip alternatives spasi strip config spasi default titik play mode. Kemudian tekan enter. Masukkan password login Ubuntu, kemudian tekan enter.
pilih nomor tema yang ingin digunakan. Kami menggunakan tema nomor 11. Kemudian tekan Enter. Setelah itu, ketik sudo spasi update strip initrams spasi strip u, kemudian tekan Enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, restart Ubuntu dengan ketik reboot, kemudian Enter. Ubuntu sedang proses restart dan bisa dilihat logo Ubuntu berubah. Kita tunggu sampai ke tampilan layar awal. Memang loading membutuhkan waktu, jadi kita sabar menunggu. Nah, ini sudah ke tampilan awal. Perkenalkan, nama saya Ervairus Putri Humaira dengan NIM 12190203. Di sini saya akan menjelaskan cara mengganti wallpaper dengan tema school. Pertama-tama, download gambar yang ingin digunakan sebagai wallpaper di Google.
Setelah itu, buka file unduhan, pilih gambar yang sudah di-download, lalu klik kanan, pilih Set as Wallpaper, dan lihat tampilan wallpaper yang sudah berubah. Kami dari kelas 12 3A13 tema school kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Firil Sifaisdenti, NIM saya 1219048. Di sini saya akan menuliskan syarat proyek mata kuliah sistem operasi yang diberikan oleh dosen. Pertama-tama, klik kanan buat new folder dengan nama 123A13 strip AWF strip 2020 karena merupakan syarat wajib dari proyek ini. Nah, dan ini adalah folder yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi Calzium sesuai dengan tema yaitu School. Buka terminal. Lalu ketik sudo spasi apt strip get spasi install spasi Calzium, kemudian enter. Masukkan password login dan enter. Ketik Y, lalu tekan enter. Tunggu sampai proses selesai. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sekedar informasi, Calzium adalah aplikasi pelajaran kimia yaitu tabel periodik yang cocok digunakan oleh pelajar SMA ataupun mahasiswa.
Nah, proses sudah selesai. Sekarang buka aplikasi Kalsium. Dan ini adalah tampilan aplikasi Kalsium. Ini tabel periodik kimia. Perkenalkan, nama saya Hana Auliasani, NIM 12190122. Di sini saya akan menjelaskan cara install aplikasi KeyBrush. Pertama-tama buka terminal, lalu ketik sudo spasi apt strip get spasi install spasi KeyBrush, tekan enter, ketik Y lalu tekan enter. Tunggu loading sampai selesai. Sambil menunggu, saya ingin menjelaskan aplikasi KeyBrush ini adalah aplikasi digunakan untuk belajar matematika dan ada fitur untuk latihan. Proses install sudah selesai. Sekarang buka aplikasi KeyBrush-nya. Dibuka aplikasi KeyBrush-nya. Ini adalah tampilan learning dan tampilan exercise atau latihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara install aplikasi KeyGeography. Buka terminal, lalu ketik sudo spasi apt strip get spasi install spasi KeyGeography, lalu enter. Masukkan password, login, lalu enter. Ketik Y, lalu enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu,
Aplikasi geografi ini adalah aplikasi pengetahuan mengenai letak geografis suatu negara dan provinsinya. Proses install sudah selesai. Lalu buka aplikasi geografinya. Pilih negara Indonesia, lalu ketik OK. Lalu klik OK, maaf. Ini adalah peta negara Indonesia. Kita bisa melihat provinsi dan nama ibu kotanya. Informasi tentang provinsi bisa dilihat di Google, langsung tersambung dengan Wikipedia. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila Zahra, NIM 12190140. Saya akan menjalankan perintah dasar Ubuntu. Buka terminal. Yang pertama adalah perintah sudo yang berfungsi untuk masuk ke super user. Ketik sudo, lalu enter, masukkan password login, lalu enter. Bisa dilihat super user bernama root@cindy_virtualbox. Yang kedua, perintah mkdir yang berfungsi untuk membuat folder. Ketik mkdir awf 2020, lalu enter. Kita lihat di file. Di sini sudah ada folder awf 2020. Yang ketiga, perintah date yang berfungsi untuk melihat tanggal. Ketik date, lalu enter. Ini adalah tanggal hari ini. Yang keempat, perintah cal
yang berfungsi untuk melihat kalender. Ketik cal, lalu enter. Ini adalah kalender bulan ini, Desember 2020. Yang kelima, perintah hostname yang berfungsi untuk menampilkan nama komputer. Ketik hostname, lalu enter. Ini adalah nama komputer, yaitu Cindy VirtualBox. Yang keenam, perintah who yang berfungsi untuk melihat nama login. Ketik who, lalu enter. Ini adalah nama login, yaitu Cindy. Yang ketujuh, perintah reboot yang berfungsi untuk restart Ubuntu. Ketik reboot, lalu enter, tunggu proses restartnya. Dan ini sudah kembali ke layar utama, yang artinya sudah berhasil di-restart. Selanjutnya, saya akan mengganti ikon Ubuntu. Buka Ubuntu Software. Cari aplikasi Tweak. Lalu download aplikasi Tweak. Karena saya sudah mendownload, maka langsung saja buka aplikasinya. Buka bagian Appearance. Icons yang digunakan adalah Yaru. Sekarang saya akan mengganti icons tersebut. Lihat samping kiri layar, icons Yaru tampilannya seperti ini.
Sekarang saya ganti dengan icon humanity. Lihat samping kiri layar, tampilan icon sudah berubah. Kita lihat di menu, tampilan icon juga sudah berubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.